Agi membaca, Irsi berenang, Halal bersepeda, Azarin bermain gitar, Putih menggambar. Miss Agi membaca, Irsi berenang, Kalel bersepeda, Azarin main gitar, Putih menggambar, Najila suka menulis. Miss Agi membaca, Irsi berenang, Irsi berenang, kalau bersepeda, Azari main gitar, Putih menggambar, Nadira menulis, Nafa menari, Azza memasak. Oke, boleh tepuk tangan dulu semuanya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Sebelumnya nih, Miss mau tanya dulu. Kalian ada semua udah pernah nggak mengikuti konseling kelompok? Udah siapa aja? Irsi, Kalel, sama Azari. Oke, yang belum berarti cuma dua ya, Nadira dan Putih. Nah mungkin boleh kita dengar dulu pesannya yang sudah pernah. Siapa yang mau mewakili satu orang yang sudah pernah, bagaimana nih jalannya? Oke, Azari. Bisa mengutarakan pendapat di depan. Oke, tidak saya Nadira sama Putih. Katanya seru mengutarakan pendapat tanpa dijudge. Nah, betul ya apa yang dikatakan Azza. Miss jelaskan kembali sedikit. Jadi konseling kelompok itu adalah sebuah pemberian layanan dalam suasana kelompok pelintas seperti ini. Suasananya boleh di mana saja, asal tidak ada panggilan. Kemudian dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan dari konseling itu sendiri. Nah, di sini Ananda semua menjadi anggota kelompok. Nah, sedangkan Miss menjadi pimpinan. Oke, sampai sini paham? Nah, kemudian ada beberapa asas yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi, kan kita di sini berdelapan nih masuk Miss. Apapun yang nanti disampaikan oleh teman-temannya, jangan sampai di luar ceritanya. Cukup sampai di ruangan ini aja. Nah, kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi Ananda di sini sukarela. Ada nggak yang terpaksa tadi ke sini? Oke, ada. Berarti sukarela kan. Kemudian asas keterbukaan. Jadi Miss harapkan Ananda semua dapat terbuka nih menyampaikan pendapatnya, solusinya, atau kritiknya, atau menceritakan yang ingin diceritakan. Nah, terakhir adalah norma keaktifan. Jadi Miss harapkan Ananda dapat berpartisipasi aktif. Tidak diam-diam aja nih, nanti kayak diam aja lah, ngomong aja seperti itu ya. Aktifnya pun juga dikondisikan dengan jalannya konseling. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah paham? Oke, sebelum kita masuk nih ke layanan konseling kelompoknya, Miss mau tanya kembali lagi nih. Kira-kira Anda semua bersedia mengikuti konseling kelompok dari awal sampai akhir? Yes. Ya. Nah, jadi kita masuk aja nih ke konseling kelompok ini. Adalah akan bertanya dulu nih, kira-kira di antara berguru ini ada nggak masalah yang ingin diungkapkan di konseling kelompok ini? Dari sebelah kanan apa kiri? Kiri lagi. Mungkin kita tanya dulu dari kiri.
Oke, kita lanjut dulu nih. Nanti nih masalah grup-grupnya mungkin di belakang kelompok di belakang kita melibatkan apa boleh tanya lagi. Kalian dulu apa? Jalur dapat dilakukan Sebelumnya dekat. ya jadi Karena sebenarnya kalau selanjutnya ajarin kayak saya pokoknya apa-apa tuh dibawa kayak saya nih ya ajarin nanti itu mau kemana oh nggak bagus itu jadi orang tua ya. Ini kalau mungkin akhir-akhir ini saya disuruh buat belajar makro tapi kayak aku masih belum itu loh caranya jadi masih suka bolosnya di rumah atau di sekolah? Suka. Oke, kalau Nadira kan orang tua aku di luar kota guys kerjanya jadi nggak ada di sini jadi kurang waktu bersama gitu guys. ini kurang waktu sama orang tua. Kalau di sini ya Nadira kalau di rumah Nenek ini apa? Kurang pandai bagi waktu belajar walaupun dari sering membantu. Oke, sama-sama kuliah gimana tuh sih? Oke, kalau ada Soalnya ini nggak ada masalah tapi kalau misalnya jadi anda semua atau enggak kelompok semua udah dengar nih masalah satu sama lain. Jadi kira-kira nih di antara 7 permasalahan ini masalah siapa yang harus kita dahulukan yang harus kita tuntaskan masalahnya? Garin. Oke, boleh yang setuju sama Garin pegang ke kanan. Oke, semua anggota kelompok berarti setuju sama Garin. Nah, biar kita lebih tahu nih kira-kira masalah acara ini apa, boleh kita dengar ceritanya dulu. Silakan Anzarin. jadi Azrin itu sebenarnya nggak tahu, belum tahu sih dia nanti cita-citanya tuh mau jadi apa. Nah Azrin itu dari dulu dari TK tuh kayak pengen kuliah di luar negeri gitu loh Miss, tapi masih nggak tahu mau jurusan apa aja, pokoknya kayak sekolah di luar negeri gitu kan Miss. Nah jadi kayak mama tuh sebenarnya boleh-boleh aja, tapi karena Azrin anak satu-satunya cewek di rumah, jadi kayak dari dulu kan masih dimanjain banget gitu loh Miss, sering apa-apa tuh diperhatiin sampai keluar rumahnya nggak boleh Miss. Nah terus kayak jadi kayak mama tuh kayak masih tuh Miss kalau dari mulai di luar negeri jadi nggak boleh, terus dulu ada kayak kuliahnya tuh kayak instan gitu Miss, terus nanti ambil kerja tuh yang gimana aja tuh duitnya banyak. Akhirnya tuh nggak mau Miss, soalnya dari itu kayak suka yang banyak aktivitas gitu Miss, terus dari itu bukan tipikal anak yang suka akademik gitu Miss. Kalau gitu dari kan suka dengerin musik, dia dari itu kayak pengen bikin band gitu loh Miss, tapi ya nggak dibolehin Miss, kayak ngapain band-band itu paling band-band apa Miss. Oke, jadi kan anggota kelompok udah dengar nih permasalahan atau cerita dari Anzarin. Ada nggak yang mau ditanggapi dulu atau mau ditanya lebih lanjut? Ya. Apa nih kayaknya? Boleh? Yang Anzarin atau apa? Yang ingin ditanggapi? Kan kamu kan emang anak perempuan kan, mungkin mama bisa sama kamu bisa sama kita bicara mama. Aku tuh
cara mama menulis kamu itu ya pada kerja itu nggak strict banget. Boleh nambahin? Boleh. Biar meluruskan statementnya Nafa tadi, maksud Nafa tadi itu cara penyampaian mama itu salah. Maksudnya di mata siapapun ya salah. Yang mau anak sendiri, oke. Bukan ya semuanya dibenarkan ya. Kurang diambil serius, masih diremehin ya. Maksudnya itu kenapa-napa, tapi aslinya itu kan bisa jaga diri kan. Tapi kayak mama tuh sebenarnya bukan cemas aku kenal. Kayak sebenarnya lebih cemas kalau kenapa tuh papa, tapi kalau mama tuh cemasnya tuh kayak aku Nggak berhasil. nggak bisa kuliah di luar negeri kayak misalkan Ya berarti belum tentu ekspektasi untuk itu tidak. Pikiran mamamu tuh kurang terkualifikasi buat sesuatu itu. Cuman kalau itu juga nggak support kebingungan. Support cuman kalau untuk kerja jadi itunya nggak boleh kan? Cuma hobi doang kan? iya kayak Karena itu cuma sebagai tambahan skill doang. kayak masih banding-bandingin gitu sama mama. Ya, Mungkin itu nggak sih karena dulu yang pengen buat band. ya kurang pas. Kayak merasa kayak kurang pas seorang anak cewek buat band. Ya di mata mamamu tuh pasti masih tertanam ideal-ideal yang ya zaman dulu kerjaan buat cewek tuh kata mamamu bukan buat cewek, padahal banyak loh cewek-cewek yang kerja di band terus berhasil terus sukses jadi musisi segala macam banyak duitnya. Tapi mungkin kata mamamu kan diajarinnya kayak gitu dari kecil, ya nggak salah juga mamamu, berarti itu salah dari trauma generasi ke generasi. Jadi turun menurun gitu. Misalnya mamamu diajarin ini itu, mamamu ngajarin ini itu ke kamu. Nanti mu pas sudah beranak, harusnya mu memutuskan cycle-nya gitu. Mu harus berubah gitu, ajarin anakmu yang bebas gitu. Ya. Jadi benar nih ya. Dari ada nggak yang Azali tanggapin nih? Nggak mer. Dari kamu ya. Iya. Oke. Tadi kan cewek-ceweknya udah berkabar nih. Laki-lakinya coba ada nggak dari sisi pemikiran laki-laki tentang yang disampaikan Azali? Nggak mikir padahal nggak dengar. Iya apa? Maksudnya Gitu. gitunya gimana nih? Coba kita lihat. Karena kan setiap orang pasti beda persepsi. Nah dari laki-laki mungkin ada persepsi lain. Kan tadi Ya kan, itu ada apa sendiri kan, terakhir tuh. Ya, usul terakhir perempuan. Karena paling kecil, udah paling takut. Jadi makanya itu apalagi lawan kecil cewek sendiri. Kalau cowok kan nggak berpikirin kan, ya tahu lah ya mereka yang cowok itu. Ya, Nah, itu tuh ideal yang mamanya Zarin tuh mikirnya kayak gitu. Yeay. Jadi dari cowok, baiknya cewek sama cowok itu beda. iya. Kalau cowok kan memang ya emang mana ya? Emang bener-bener kayak cowok gitu. Sebenarnya itu tuh bisa diganti-ganti, nggak semua cowok ini, nggak semua cewek ini, nggak usah dibeda-bedain, kita semua sama. Cuman ya karena pemikiran orang tua tuh kita dari kecil dibesarkan mikirin cowok itu tangguh, jadi mereka bisa di kemana-kemana, kalau cewek ini stay di rumah apa-apain. Persepsinya sangat speechless dengarnya kalian udah dewasa sudah terpikirkan. Nah jadi tadi kan udah ditanggapi
bukan durhaka sebenarnya, itu lebih ke kenapa ini dibatasi kalau aku bisa. Jadi Ya. tunjukin ke mamamu kalau aku bisa kan mengeluarkan ya. orang tua. Jadi nggak harus semua kata Nanti mau buktikan ke mamamu sampai mamamu bolehin atau nggak paksa sebenarnya. wajib sih. Jangan dong. Nilainya pilihan mas. Nggak ada salah. Ya salah, cuman ya salah. Soalnya nih ya, kalau mau besar nanti mau ngikutin kata mamamu yang nggak suka tuh, nanti mau jadi gede tuh langsung apa ya, kurang bahagia gitu. Mungkin Kayak soalnya kerja gitu loh. soalnya kerja zaman sekarang itu kan sampai full 1 minggu tuh kan, sampai nggak ada istirahat sama sekali, mungkin jadi budak laporan segala macam. Nanti takutnya itu nanti lu nggak ada waktu buat hobimu yang ini sebenarnya cita-citamu ya memanfaatkan hobimu jadi kerjaanmu kan, tapi akhirnya jadi kerja lain. Lu kurang terasa hidup, kurang merasakan experience hidup sepenuhnya gitu. Ambil cuti. Itu tadi ya, Azari POV dari anggota kelompok. Nah, ada nggak yang ingin Azari misalnya, yaudah nih kalau misalnya aku harus tetap bersama yang ingin aku ambil gitu. Nah, kira-kira mungkin apa yang harus aku bilang sama orang tuaku atau gimana nih caranya? Atau Azari apa yang mau dibilang apa? Atau ada nggak yang ditanyakan sama teman-temannya, sama anggota ini? Kan tadi yang anggota lain udah menggunakan POV dari mereka. Kira-kira Azari ada yang ditanyakan atau yang mau ditanyakan? Sebenarnya kalau misalnya mau bilang ke orang tua dulu mungkin belum ya, misalnya ada tuh kayak cita-citanya ganti-ganti terus gitu. Tergantung Iya, Min. kan masih bingung, tidak bisa coba di hobi baru terus kayak tertarik apa aku jadi ini aja, terus nanti coba yang lain apa aku jadi ini, jadi kayak campur abstrak jadi Jalanin aja dulu. Oke, tapi ya dari penuh nggak bicarakan itu sama masyarakat? Sebenarnya kayak bisa kalau bicara serius belum sih Miss, tapi kayak misalnya kayak ngomong-ngomong kayak nanti ada mau gini-gini lah gini-gini sih kan juga Miss. Ya susah kan ngomong serius sama orang tua, kadang karena lu masih kecil sebenarnya. Saya ada lagi yang mau ditanggapi sama Reza dan yang lain dari POV kepada mahasiswa. Kan di situ kamu tuh nanti kamu tuh bisa melakukan depan kalau mau tentang emosi. Mungkin kalau tuh kayak masih ngira orang tuh masih bocah-bocah. Iya, Masih belum ngerti apa yang dewasa. Nggak usah malahan sebaliknya. Kayak aku ngerasa kayak diri aku tuh masih kecil lah, gua nggak sampai 17 masih aja tuh sampai 14 masih kecil iya. Nah, sedangkan mama aku tuh kayak pikir kayak ada itu udah besar, itu udah harus tahu ini bentar lagi mau SMA mah. Ini benar kata aku tadi, itu cara mamamu ngeliat yang mau dikerjain itu sebagai tabu. Tahu tabu? Tabu. kayak hal yang tak boleh gitu loh, Yang hal yang di dalam masyarakat tuh dipandangnya aneh, nggak boleh, tabu. Sebenarnya aku bingung juga sih sama mama aku kayak aku kan suka dengan temanku yang fisik gitu kan. Nah sedangkan mama aku waktu dia kayak semua aku sama aja tuh dia dengerin kayak gitu juga. Tapi dia tuh kayak ya tau gak sih kayak orang tua yang waktu kecilnya bandel, terus anak-anaknya juga setelah gitu bandel terus nggak dibolehin. Kan gimana ya? kayaknya mamamu mau didik dia lebih baik ya. Udah tahu gimana cara jalannya yang dia pernah lewatin kan sama kayak aku. Mungkin
mama udah tahu ke depannya itu bakal gimana. Mama tuh dulu juga punya cita-cita Ya, kayak itu maksudnya. mamamu pas ngejalanin itu nggak bagus, dia nggak mau itu terbang ilmu. Cuman kan nggak berarti semuanya sama jalanin hidupnya. Mungkin Azarin tuh bisa sukses jadi ini itu, sedangkan mamanya enggak kan. Nah, ya cara diajarkan dari kecil itu makanya generasi ke generasi terus menurut itu ideal dari nenek buyutmu, nenek buyutnya nenek buyutmu. Keras-keras tuh nggak buat cewek, yang halus-halus yang buat cewek itu kan. Nah itu manfaatnya. Itu yang tadi kembalikan lagi nih sama anggota kelompok. Kira-kira jika anggota kelompok ini semuanya memiliki peran ataupun menjadi sisi dari Azarin. Nah, jika nih kalau tadi Azarin yang mengalami itu, jika anggota semua nih kira-kira berada di posisi itu, ketika misalnya memiliki sebuah mimpi tapi harus bertentangan sama orang tua. Nah, kira-kira bagaimana menanggapinya? Tadi kan kalian bisa bilang karena itu masalah dari tim. Bagaimana kalau misalnya kita sendiri nih yang mengalami? Nah, bagaimana? Sebenarnya ya aku agak 11-12an lah sama Azarin ya kan. Aku belum tahu cara nanggepinnya sama sekali karena mamaku ya itulah kalau digini dikit langsung caps lock ngechatnya. Malam-malam ngechatnya terus SS gitu ya. Itu juga marah tuh karena diajarin itu marah. Terus Azarin kan namanya itu menurun generasi ke generasi, nenek, bunda, baru aku kan Azarin. Kalau dia diajarin ya, mungkin cari waktu buat ngobrol serius walaupun di diri kita tuh masih ngeganjel kayak nggak bisa gitu keluar kata-kata. Cuman kalau dipaksa gitu misalnya langsung kata-kata sama Mak, dedek mau ngomong, adek mau ngomong. Besok kalau adek mau gini, sebab adek tuh maunya gini, gimana? Nanti kalian ngobrolin kan, nanti cari solusi sendiri. Mungkin kalau itu sukses ya, tapi kalau nggak sukses, plan-nya apa? Jadi kamu harus ada dua pilihan ya. Kalau nggak berani dua pilihan, bikin pilihan banyak aja, bikin list. Tulis. Aku gitu soalnya. Iya, tadi aku satu Bagusnya yang mana? Yang sukses yang mana? Soalnya hobimu banyak kan dulu cita-citanya forensik. Tidak dibahas. Aku nggak mau yang kerja forensik. Aku mau forensik itu kan kamu. Forensik mana? Forensik itu masih kayak bisa kalau ada kayak kasus kriminal pembunuhan korbannya mati terus dokter forensik itu ya cari bukti ketakutan terus nggak karena Kita dari sisi Nadira ya. nggak mau jadi buat freestyler aja. Ini sudah dari peran yang lain, tapi apa? forensik. Tapi karena di kasus-kasusnya itu saya kan kalau bilang keterlambatan maka kita jatuh yang orang apa minus Jangan. Berarti kelebihannya matanya tajam, minusnya ya minus dari minus saja. Ya berarti dibalik kekurangan itu Ada kelebihan, tapi ada kekurangan juga. tetap ada kekurangannya. Kan bisa Pakai dilatih pakai kata-kata. Selagi peran dari yang lain, kayak kalau tadi Nadira ada lagi yang mau menyebutkan perannya menjadi sisi dari Azarin. Itu sih. Ada. Gak relate sih mama nggak kayak gitu. Oke, karena oh, gak ribet ya. Ngomong apa? Gak seneng gitu.
wih pasal itu halal. Sumpah. Biasanya ngomong sama mamamu bisa nggak kalau serius tapi ada bercanda gitu? Enggak, kayak aku pasti mau. Sebenarnya Kayak nggak serius banget. kayak saya kayak mau bisa lihat aja gitu kan. Ya bisa sih tapi karena Coba langsung lihat tuh ngomong mata mama ini mah. Ya jangan gitu dong. Kayak gitu nanti mamanya pakai serius dengerin ya, tolong dengerin ya. Tapi jangan ngomong dulu ada ngomong sampai habis cuman nggak tahu ya. Maksudnya Azari itu belum bisa ngobrol secara langsung atau ngomongnya karena masih bingung agak takut gitu. mungkin gue takut karena sering ditolak. Ya, ya. Dia sering dicek. Oh iya. Ya itu tadi solusinya dari itu sama lagi yang sebagai laki-laki ada nggak solusinya? Ya solusinya. Kalau nggak bisa gimana? Kalau udah bagus moodnya langsung mencatat atau enggak mau record kalau mau oh iya boleh. Iya bisa direkam boleh. Mau tuh. Jadi Azari udah dengar ya solusi dari teman-temannya, mungkin ada yang bisa diambil karena balik lagi kan ini Azari yang merasakan, anggota yang lain tidak merasakan secara langsung tapi sebagai teman, sebagai ya itu merasakan walaupun tidak terasakan oleh Azari gitu. Nah jadi kita dan terentas ya masalah Azari karena Azari pun masih Firman mungkin sekarang dia masih kayak apa nih sama Ben kita nggak tahu gimana nanti 15 tahun kemudian 10 tahun nah nanti pas SMA apalagi kan kalau itu masih dalam tahap labil emosi aja masih labil kan up and down gitu. Apalagi tentang pemikiran yang untuk sebuah karir itu perlu kematangan emosi perasaan yang berlebihan. Tadi mau mengambil kesimpulan dari masalah dari Azari ini. Dari Budi sebagai pendengar yang sering mendengar proses Azari kira-kira apa? Tapi ini bagi dia siapa yang bisa dengar? Ini tanpa apa deh. Enggak, Pak. Jalanin aja dulu kayak Kesimpulan itu apa? Singkatannya Singkatan. dan syarat lah. Kritik aja saran. Jalanin aja dulu. Ya udah ikutin arus. kalau harusnya mau pikiran Kalau harusnya belok, Kalau arusnya belok ikut. iya. Tapi lawan dikit. Dikit. Iya, Kak. Ya bisa beralih ya. Jadi mungkin yang udah disampaikan anggota tadi itu sudah termasuk kesimpulan saran dan kritik ya dari. Dan jadi ada yang bilang tapi kami takutnya ada barang, ketika misalnya bertentangan sama apa yang kita sampaikan ini bertentangan terus kayak misalnya kita takutnya dibilang mana yang makar gitu ya. Nah jadi mungkin gimana ya itu
Jadi Miss juga nggak mau nanti Azhar ini juga mengukur itu dia keinginan dia gitu. Kayak gitu. Karena mama nggak boleh, ya udahlah aku nggak mau main gitar segala macam. Tetap ekspresikan perasaan Azhar main gitar segala macam, tapi itu jadi karena Azhar kan masih pelan juga kerjanya gimana. Oke, dan tahu ya semuanya. Miss juga udah dengar kritik sarannya, kesimpulannya, sangat apresiasi yang anggota kelompok kali ini karena sangat luar biasa aktifnya. Mari kita tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih juga untuk Azarin udah mau menginspirasi teman-temannya berbagi cerita. Miss harapkan dari anggota dari layanan konseling kelompok pada hari ini, Miss mau kita ataskannya masalah Azarin kedua adanya nanti misalnya perkembangan misalnya dari kelompok selain kelompok ini nanti ada perkembangannya. Nah, misalnya kali ini kan tadi kita bahasnya takutnya ditolak segala macam. Mungkin kita nggak tahu kapan selalu itu misalnya oh iya jadi kemarin ini ya jadi hasil dari konseling kemarin gitu. Akhirnya mungkin ada yang dibolehkan apa pokoknya Miss mau ada perkembangannya. Oke, gimana buat kelompok semua? Oke. Nah sebelum kita tutup boleh kita berdoa lagi berdoa kita pada hari ini. Siapa mau pimpin tadi kalian harus mau pimpin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih untuk semua anggota kelompok pada hari ini. Pokoknya Miss sangat senang, kalian juga aktif. Pokoknya di luar ekspektasi Miss banget lah. Pokoknya Miss ajukan jempol banget sama kelompok konseling hari ini. Nah, kemudian Miss ingatkan lagi nih, apapun yang udah diceritakan di sini, jangan sampai disebarluaskan. Ya. Oke. Nah, mungkin itu saja. Miss juga mohon maaf kalau misalnya ada salah. Sebelum kita tutup, Miss mau dengar nih, kira-kira gimana kalau dari POV kalian konseling kelompok hari ini? Seru, terima kasih. Terus Menyenangkan.